Pada ranting malam yang sunyi, rindu seringkali mengantarkan raga terjaga, menemani retina, merangkul surya saat bersinar di pelataran gelap. Ia memangku gundah dan menelurkan, andai agar tuntas dibasuh temu. Dibasuh temu. Dibasuh temu. Sementara di dandang sunyi yang hening ia kerap kali menggiring nurani, terperosok pada jantung kesepian. Baik, tadi telah kita dengarkan Dibasuh Temu. Jangan lupa follow Instagramnya ya, Mas Juan. Juan Kolobar Cahaya, luar biasa. Dan Dibasuh Temu adalah lagu Ali Wahana dari salah satu puisi karya Rika Siti Syahadah yang ada dalam buku antologi puisi Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Buku antologi ini ditulis oleh 40 penulis. Boleh tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa. 40 penulis yang tergabung dalam komunitas Semut Merah Kaizen. Yeay, saya sapa terlebih dahulu para tamu kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia pada hari ini, pagi menjelang siang, jam 11, rasa jam 6 subuh. Terima kasih telah memilih untuk hadir di tempat yang nyaman ini, Surga Buku. Dan terima kasih untuk meluangkan waktunya, alih-alih tidur ya, menikmati suasana yang sejuk, kemudian keruntelan gitu ya, tapi Bapak dan Ibu memilih untuk menyisipkan waktunya hadir di tengah-tengah kita di acara luar biasa ini, anniversary dari MCL ya, Mekar Cipta Lestari. Dan kita beri tepuk tangan lagi, selamat untuk MCL, selamat untuk para penulis yang nanti juga akan mengadakan pre-launching ya, luar biasa, nanti akan kita kupas tuntas pada pagi hari sampai kira-kira mungkin pukul 1 ya. Dan atas nama panitia penyelenggara pada pagi hari ini, saya meminta maaf atas keterlambatan penyelenggaraan acara dikarenakan karena kendala teknis, cuaca, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan lagi untuk semangat yang di bawah, ada ya? Mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanannya. Nanti kalau misalnya
mau lebih dekat lagi mungkin bisa berdiri di belakang, boleh ya Babung? Mbak Bung, boleh berdiri di belakang kalau misalnya berkenan untuk bergabung di atas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulainya untuk berkah kita pagi hari ini karena memang hujan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya. Saya panggil Uda Akmal untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai acara. Silakan, Uda Akmal. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat, Allah mudahkan rezekinya. Amin. Allah sehatkan fisiknya. Amin. Allah bahagiakan keluarganya. Amin. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau bonus-bonus sudah disebut. Langsung semangat. Semangat kita. Mohon izin Bapak Ibu, saya tahu saya bukan yang paling tua, bukan yang paling alim juga. Tapi karena harus ada yang memimpin, jadi izinkan bagi yang muslim, kita memulai dengan baca Al-Fatihah, bagi kawan-kawan yang lain, menyesuaikan dengan iman dan keyakinan masing-masing. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, terima kasih atas karunia dan lindungan-Mu. Engkau mudahkan kami semua pada pagi menjelang siang hari ini berkumpul di tempat ini, baca di Tebet, sebuah perpustakaan yang sangat bagus dalam rangka memperingati syukuran hari 2 tahun MCL Publisher Mekar Cipta Lestari yang sudah menerbitkan sampai saat ini 19 buku. Mudah-mudahan Engkau yang Maha Pelindung, Maha Pemurah memanjangkan umur MCL agar lebih banyak lagi menerbitkan buku-buku bermutu yang memperkuat literasi bagi anak negeri. Ya Allah, Engkau juga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kesejahteraan kepada Ibu Rosidayati Rozalina dan keluarga yang sudah mengalokasikan waktu mereka untuk membuat publisher ini di tengah suasana yang kurang kondusif bagi industri penerbitan, tapi mereka tetap berikhtiar keras untuk menjadikan ini sebagai salah satu cara mencerdaskan bangsa. Berikanlah juga bantuan dan lindungan-Mu kepada seluruh karyawan MCL yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu semua mereka. Juga kepada para penulis MCL Publisher yang ada di sini maupun yang sedang tidak datang di sini, juga kepada seluruh stakeholder MCL yang sedikit banyak membantu kelahiran MCL sampai berusia 2 tahun hari ini. Ya Rabbana, Engkau juga Maha Pengasih, jadikanlah tempat ini baca di Tebet milik saudara kami juga, Kanti Janis yang dikelola oleh Win Muldian sebagai salah satu pusat literasi yang terus mencerahkan masyarakat Indonesia dan juga bisa menularkan sisi positif bagi masyarakat lainnya dimanapun, menjadi contoh di era digital ini di mana tantangan bagi masyarakat Indonesia terutama generasi muda dari online membaca menjadi sebuah habit yang makin lama makin sulit dilakukan. Tapi kami selalu mengikuti wasiat pesan yang Kau sampaikan melalui kitab suci-Mu agar selalu ikro membaca, dan MCL serta Baca di Tebet adalah pihak-pihak yang terus merawat dan menjalankan pesan itu. Jadikanlah kami selalu semua dalam keadaan terus punya keinginan untuk membaca dan membaca. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih Uda Akmal Nasri Basral atas doanya, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan Uda Akmal ini bagi yang masih belum familiar dengan beliau, kayaknya semua harus familiar sih. Ya, beliau adalah penulis yang aktif sekali, luar biasa, karya-karya dapat kita nikmati bertebaran di baik itu toko konvensional maupun yang modern. Uda Akmal juga aktif berdakwah ya, Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah selama beliau hidup, kita doakan. Baik, beranjak ke acara berikutnya, kita akan langsung saja di acara pra peluncuran buku-buku terbaru dari Mekar Cipta Lestari. Saya undang untuk ke depan Ibu Rosidayati Rozalina. Kami persilakan untuk ke depan. Kemudian yang berikutnya Ibu Sekar Ayu Asmara. Ibu Sekar, panggilan Ibu Sekar. Ya, Ibu Sekar, kami persilakan untuk bergabung dengan Ibu Ida. Dan last but not least, Pak Win Muldian, beliau juga pengelola tempat yang luar biasa ini. Silakan Ibu. Ya. Mas Win, silakan bergabung. Silakan duduk di mana saja yang nyaman. Iya. Mas Win, di sini boleh? Di ujung, mohon maaf Mas Win. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia, sebelum kita mulai pra peluncuran ini, mari kita saksikan TVC dari Mekar Cipta Lestari Publisher. Tidak terasa sudah 2 tahun PT Mekar Cipta Lestari berdiri. Pandemi tidak membuat saya mengurungkan niat untuk membangun bisnis di bidang yang saya cintai. Lahir di tengah pandemi pada 2020 yang lalu tentu tidak mudah. Penerbitan bukan bisnis sederhana yang bisa berjalan begitu saja tanpa bekal. Tapi kami percaya dunia penerbitan tidak akan pernah mati. Buku adalah lentera bagi para anak bangsa untuk membangun masa depan. Memulai dengan menerbitkan karya perdana dari penulis pemula yang baru menerbitkan buku pertama kali, kami memutuskan menerbitkan siri karya Asmayani Kusrini. Sepanjang perjalanan kami yang masih muda ini, kami terus membuka diri dengan genre beragam dan penulis baru maupun penulis senior. Kini Total MCL Publisher telah menerbitkan 8 novel fiksi, 1 kumpulan cerpen kerjasama dengan Kemenparekraf, 2 buku puisi, 1 buku anak, 1 buku non-fiksi bidang farmasi, dan 6 buku non-fiksi hukum. Kami mencoba konsisten dengan setidaknya menghadirkan 1 buku baru setiap bulannya, memberikan tampilan dan kualitas terbaik pada setiap judul buku sambil terus berusaha melakukan promosi dan memperluas jaringan distribusi. Bertepatan dengan ulang tahun PT Mekar Cipta Lestari yang kedua ini, saya haturkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dan mengambil bagian dalam pertumbuhan perusahaan kami untuk bertahan dan jadi lebih baik lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Mekar Cipta Lestari Publishing. Berkaitan dengan TVC,
Saya langsung ke Bu Ida kalau begitu selaku direkturnya. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Rosidayati Rozalina. Izinkan saya langsung karena sudah ikrip ya, udah akrab. Saya panggil Bu Ida. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sudah enakan. Kemarin sempat sakit tapi alhamdulillah hari ini sudah. Itulah luar biasa. Ibu Ida semalam atau kemarin sempat terkena vertigo ya. Alhamdulillah hari ini dapat bergabung bersama-sama kita. Kita doakan untuk kesehatan Bu Ida ya Bapak dan Ibu. Ibu Ida, izinkan saya membacakan CV singkat Ibu Ida. Selain disibukkan menjadi Direktur UPT Mekar Cipta Lestari atau MCL Publisher, beliau juga adalah Komisaris Utama PT Remaja Rosda Karya Penerbit dan Percetakan yang berlokasi di Bandung. Harusnya juga kemarin ke Bandung ya Bu ya, tapi karena sakit jadi tertunda. Beliau juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan IKAPI tahun 2020 sampai 2025. Saat ini beliau juga tengah aktif menjadi Wakil Ketua di IPA Kongres 2022, merangkap salah satu panitia bidang program. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Bank Niaga Head Office Jakarta, menduduki posisi di System and Operation Group Assistant Manager. Dilanjutkan menjadi Corporate Planning and Development Group Manager, lalu Card Products Group Senior Manager, Direktur Utama PT Remaja Rosda Karya 2013 sampai 2019. Terakhir sebagai Ketua IKAPI periode 2015 sampai 2022. Luar biasa. 2020 bunga salah contekannya. Baik. Bu Ida, ini luar biasa ketika kita tadi juga Akmal sempat mention ketika memimpin doa, MCL itu hadir 2 tahun lalu, itu berarti saat pandemik menyerang atau hadir di tengah-tengah kita Indonesia. Kita awali perbincangan singkat kita pada pagi hari ini dengan kita ingin tahu apa yang membuat Bu Ida memutuskan, ayo kita nggak apa-apa bikin penerbit walaupun pandemik. Gimana Bu Ida? Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih Mbak Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izinkan saya sedikit untuk menyapa dulu ya yang para mitra MCL yang hadir pada kesempatan ini ya, para penulis tadi sudah Akmal yang memimpin doa, terima kasih Akmal atas doanya. Ada Mas Dera, ada Pak Irsan, terima kasih Pak Irsan sudah meluangkan waktu bersama keluarga hadir di sini. Dan juga ada Pak Isan, Pak Bang Zaki, dan juga mitra MCL lainnya ya, karyawan tentu saja, dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini dari IWI maupun dari luar. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan ini. Baik, untuk menjawab tadi Mbak Olin, ide awal gitu ya berdirinya penerbit ini sebetulnya sudah terpikir sejak tahun 2019. Saat itu saya menghadiri satu acara di Frankfurt Publish Her, itu komunitas penerbit wanita sedunia ya yang digagas oleh sekarang ini Presiden IPA. Di situ karena sejak 2017 saya tuh sudah boleh dibilang non-aktif gitu ya di PT Remaja Rosda Karya karena kesibukan di IKAPI dan juga agak lelah gitu Jakarta Bandung saat itu lagi macet-macetnya ya pembangunan jalan tol. Lalu waktu di acara itu di publisher itu saya duduk bersama penerbit wanita dari luar tentu saja, dia menanyakan buku-buku apa yang diterbitkan oleh Rosda. Lalu entah kenapa saya blank saat itu ya, karena mungkin sudah kurang aktif. Terus setelah itu saya kok merasa terpicu, saya harus bikin penerbit sendiri ya, yang saya tuh bisa ingat gitu buku-buku saya, yang saya tuh bisa ikut periksa, bisa ikut terjun ke dalamnya gitu ya. Karena terus terang kalau di Remaja Rosda Karya, karena itu perusahaan yang dibangun oleh ayahanda, saya meneruskan gitu dan langsung di top manajemen gitu ya. Jadi nggak sempat gitu meneliti isi buku atau buku-buku yang diterbitkan oleh Rosda yang memang puluhan ya atau bahkan sampai bisa ratusan setahun itu. Nah jadi saya ingin setelah dari itu tuh seperti bercita-cita gitu ya. Terus ada lagi waktu saya menjadi ketua umum IKAPI, saya juga sering menerima dari penulis itu
permintaan supaya dibantu diterbitkan gitu. Dan itu bisa dari genre apapun gitu ya. Bisa ketemu mahasiswa di UI terus dia mengontak saya, bisa ketemu misalnya saat ketemu di kantor pajak ada pertemuan gitu ya. Terus bicara seperti itu juga gitu, bisa nggak dibantu diterbitkan. Dan saya tuh merasa sulit ya, kemana ya, karena termasuk di Rosda sendiri kita itu dibatasi oleh genre gitu ya. Oh nggak bisa, harus dilihat dulu pasarnya, harus dilihat dulu genrenya apa, kami hanya menerbitkan lini buku ini dan sebagainya gitu. Sehingga waktu itu saya pikir saya kalau mau bikin penerbit, saya ingin bisa menampung semua buku yang memang serius ya, secara serius disiapkan oleh penulisnya. Dan itulah makanya tagline-nya MCL itu terbit dari hati. Terbit dari hati. Karena kami memang menerbitkan dari hati gitu, tidak hanya dibatasi oleh genre apa atau apa, tapi sesuatu itu kita bisa nilai kok ini tulisan yang dibuat dengan sepenuh hati itu biasanya memang baik dan patut diapresiasi, dan kami dengan senang hati menerbitkannya. Kira-kira gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Berarti berawal dari sebuah pertanyaan, kemudian menuju ke perenungan, akhirnya gaspol. Ya, Bu Ida, luar biasa, akhirnya lahir MCL. Izinkan saya beralih ke Mas Win Muldian. Apa kabar Mas Win? Baik. Ya. Terima kasih loh sudah diizinkan kami berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkah tempatnya. Izinkan saya membacakan CV Mas Win terlebih dahulu ya. Boleh. Saat ini menjabat Ketua Umum Perkumpulan Literasi Indonesia atau PLI. Kemudian beliau juga Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta, Wakil Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah atau GLS Kemendikbudristek, dan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia ICPII. Bergiat juga menjadi CEO di Indonesian Writers Inc atau IWI, ya, IWI, pengurus Persatuan Penulis Indonesia Alinia, dan pernah menjadi pelaksana harian Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Sekarang bersama Kanti Wejanis mengelola Baca di Tebet, sebuah perpustakaan publik dan ruang temu yang sekaligus sebagai pusat pengetahuan, lingkungan belajar, berkarya, dan juga mengapresiasi kebudayaan. Luar biasa. Konon kabar ini semua koleksi buku Mas Win? Sekarang tinggal 90% karena akhir banyak teman-teman nitipkan bukunya di sini juga. Jadi nggak murni buku saya lagi. Sebagian buku saya malah sudah diberikan ke perpustakaan lain. Diberikan. Wah, ya, luar biasa. Nggak pakai bayar. Luar biasa. Dan pertanyaan saya ketika ini belum ada, buku-bukunya di rumah saya. Jadi rumah. Sengaja saya oper ke sini biar rumah saya bisa saya jual. Oke. Padahal ada private room, itu berarti ada tempat buat tidak. Baik, tepuk tangan untuk Mas Win. Luar biasa dedikasinya di dunia literasi ini, mudah-mudahan istiqomah dan berbuah kebaikan tentu saja. Mas Win tadi sudah saya sebutkan ada di CV Mas Win merupakan CEO Indonesian Writer Inc. Ya. Boleh diceritakan sedikit perihal tersebut? Ya sebenarnya gini sih Mbak, mungkin pengalaman kita ke pameran-pameran buku internasional ya, mungkin kita memahami bahwa sebenarnya ada sebuah institusi, sebuah unit kerja di dunia penerbitan yang sebenarnya itu merepresentasikan interaksi antara penulis, penerbit, dan juga pihak-pihak lainnya. Sekarang ada pihak konten manajemen lah, ada pihak misalnya PH dan sebagainya. Jadi kami mengambil posisi untuk bagaimana memanajemeni naskah, memanajemeni penulis, dan membantu bagaimana mendampingi juga. Jadi sebenarnya pada konteksnya kita mendirikan sebuah literary agent dan nggak tahu mungkin kita banyak contoh ya literary agent di Indonesia, tapi kita coba menerapkan prinsip-prinsip yang mungkin tidak berbeda dengan yang ada di luar negeri karena literary agent nggak boleh bikin penerbit, literary agent adalah mitranya penerbit, literary agent nggak boleh jadi penulis juga gitu loh maksud, tapi dia adalah pihak yang ada di semuanya. Nah di posisi ini kami fokusnya ke 3 hal Mbak. Jadi pertama adalah pada karya penulis, karya apapun ketika dia alih wahana, kolaborasi wahana dan sebagainya kita akan urusi itu. Jadi kita bukan berarti hanya membela si penulis, enggak. Justru kita bagaimana urusan penulis terpenuhi, urusan penerbit terpenuhi dan semuanya akhirnya sama-sama senang. Itu kita lakukan termasuk juga dengan PH dan sebagainya. Kedua adalah kerja kepenulisan. Jadi misalnya banyak juga teman-teman penulis yang punya kemampuan menulis tapi juga dia mengembangkan kapasitas dia di dunia kerja. Tidak murni karya dia, tapi emang misalnya dia membuat biografi dan sebagainya gitu. Ketiga ada kriya dari penulis.
Jadi sebuah produk merchandise yang memang identitas dari si penulis. Mungkin dia membuat tenun, batik, atau mungkin dia membuat karakter kaos dan sebagainya. Atau action figure atau tokoh dari ceritanya dan sebagainya mungkin dibikin jadi gimmick dan sebagainya. Dan keempat ya bagaimana mengurusi komunikasi publik pada karya itu sendiri. Mungkin itu yang jadi fokus kami di Indonesian Writers Inc, Mbak. Luar biasa karena sejauh yang kami ketahui literasi agent di Indonesia masih kurang familiar kecuali di luar negeri karena mereka sangat punya andil besar untuk penulis-penulis di sana dan nanti kita akan tanya lagi. Dan Mbak Sekar Ayasmara adalah penulis yang pertama yang kita agent. Selain sekarang sudah ada sekian banyak penulis lain. Luar Terima kasih Mbak Sekar. Ya. Saya akan langsung bersalih ke Bu Sekar kalau gitu ya karena sudah disebutkan oleh Mas Win. Saya sapa dulu Bu Sekar, apa kabar? Luar biasa, setiap kali saya bertemu Ibu Sekar di beberapa kesempatan, semangatnya selalu menular ya, terutama untuk berkarya dan ternyata luar biasa karya-karyanya Ibu Sekar ya, luar biasa. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV Ibu. Baik, Sekar Ayu Asmara menghabiskan masa kecil berpindah negara mengikuti ayahnya yang menjabat sebagai duta besar. Pernah menetap di Afghanistan, Turki, dan Belanda. Semua bidang seni yang ditekuni dipelajarinya secara otodidak. Sekar memperoleh penghargaan The Naguib Mahfuz Prize sebagai Best Director pada Cairo International Film Festival 2004. Melalui film perdananya, Biola Tak Berdawai. Film ini mewakili Indonesia pada ajang Academy Awards, Oscar, dan Golden Globes di tahun yang sama. Film ini kemudian dialihwahanakan menjadi novel oleh Seno Gumira Aji Dharma. Film berikutnya, Belahan Jiwa, memenangi penghargaan Best International Feature Film pada New York International Independent Video and Film Festival tahun 2007. Novel pertamanya, Pintu Terlarang, diadaptasi menjadi film layar lebar oleh sutradara Joko Anwar. Novel Rahasia Gemini merupakan karya pustaka ke-12. Dan masih banyak lagi ini karya-karya Bu Sekar, nanti saya akan bacakan ada beberapa yang ternyata juga menulis lirik lagu-lagu Titi DJ, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Sekar. Ibu, bagaimana Ibu memupuk semangat untuk berkarya dan tadi disebutkan dipelajari secara otodidak. Boleh di-sharing pengalamannya Bu Sekar? Yang mana dulu nih? Yang menulis buku, menulis skenario. Ya, saya punya prinsip begini ya dalam hidup saya ya, bahwa rugi rasanya kalau satu hari itu nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Jadi mungkin itu ya. Jadi apa bentuknya itu sebuah puisi, apa bentuknya satu halaman novel, apa satu buah syair, apa even bikin satu kue brownies gitu ya. Pokoknya apapun harus kita. Rasanya saya rugi kalau tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Jadi itu mungkin yang semangat yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Yang luar biasa. Yang saat ini sedang dikerjakan Bu? Saya lagi menyelesaikan novel baru satu, terus ini juga lagi taraf ini melalui IU ini novel saya ada yang mau diangkat ke layar lebar. Wah. Salah satu novel saya mau diangkat ke layar. Jadi saya enaknya pakai agent tuh, saya nggak ngurusin kontrak, nggak usah ketemu, nggak usah mikirin angka-angka, mereka yang mikirin, saya tinggal tahu cing masuk ke dalam rekening saya aja. Berarti intinya mempercayakan semuanya kepada agent. Iya dong, saya percayakan mereka yang ngurus semua tuh dari itu. Saya selama ini maaf ya Bu, saya dengan penerbit tuh tidak pernah baca kontrak dikirim, saya tanda tangan udah kirim balik gitu loh. Kalau ada agent ini dibaca sama mereka. Luar biasa. Ya tadi yang seperti saya sebutkan bahwa tidak banyak penulis-penulis terutama di Indonesia yang mempercayakan karyanya kepada agent. Nah kami ingin mengetahui selain alasan malas baca kontrak segala macam, adakah alasan spesifik yang akhirnya Ibu memutuskan saya pakai agent? Enggak, sebetulnya itulah kita kan kita sebagai insan kreatif ya kita harusnya berkreasi aja gitu, jangan ngurusin duit, jangan ngurusin perjanjian lah, itu terus terang bikin pusing ya kalau bagi saya ya, maksudnya apalagi dilibatkan tuh kontrak tuh berkali-kali dibaca juga nggak ngerti-ngerti gitu loh. Berlembar-lembar ya Bu.
Ya luar biasa. Tadi saya sebutkan bahwa mungkin sebagian dari kita, saya juga baru tahu nih ketika diberikan ini cue card-nya bahwa Bu Sekar ini seniman multitalenta. Selain profesi utamanya sebagai penulis, Bu Sekar adalah produser, sutradara, penulis buku, penulis skenario, penulis lagu, pelukis juga, sutradara dan scriptwriter Biolata Berdawai, bukunya Pintu Terlarang diangkat jadi film, lalu pencipta lagu Bahasa Kalbu, Bukan bahasa kalbu, sorry. Lagu yang saya tulis tuh Jangan Berhenti Mencintaiku. Jangan Berhenti Itu salah tuh Mencintaimu. Iya, infonya Titi salah. DJ itu ya, Waktungan Menjawab, dan pokoknya lagu-lagu untuk Titi DJ, mostly-nya. Nah, ya satu lagu itu untuk Satu lagu TTD, itu. cuma tuh lagu Wow. cukup diterima lah. Iya, Memes, Rita Effendi, lalu Kalau- terakhir juga seorang pelukis yang sudah pameran lukisannya ke luar Kalau negeri. Rita Effendi itu saya dikontrak oleh Aquarius untuk bikin albumnya 5 album. Khusus untuk Rita Effendi. Khusus untuk Rita Effendi, wow. Jadi hampir semua lagunya Rita Effendi itu saya terlibat. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi yang usianya masih kinyis-kinyis yang di depan kita itu harus langsung mempertanyakan diri. Kita harus bisa lebih dan sudah ada role modelnya Ibu Sekar bisa, kenapa kita tidak ya? Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Kayaknya berapa banyak tepuk tangan tidak akan bisa melukiskan betapa kita beruntung memiliki Ibu Sekar di tengah-tengah industri dunia literasi. Bu Ida, saya kembali kepada Bu Ida lagi. Tadi sudah diberikan insight kepada kita bahwa bagaimana MCL hadir di tengah-tengah industri penerbitan. Nah, bagaimana saat ini Bu perkembangannya? Melihat geliat literasi terutama industrinya itu masih lambat sekali, bahkan mungkin jalan di tempat atau mungkin mundur. Silakan Bu Ida. Iya, itu sih masalah persepsi ya. Kalau kita lihat misalnya dari segi ISBN sebetulnya sampai kewalahan ya Perpusnas itu karena banyak sekali yang meminta ISBN ya. Berarti produksi buku itu banyak sekali gitu. Tapi memang kalau lihat industri, saya kira itu gak lepas juga dari perubahan kondisi sekarang, kondisi saat ini ya, di mana ada digitalisasi, globalisasi, sehingga mungkin dari buku cetak itu mungkin sebagian ada yang beralih ke gadget, ke yang lainnya. Tapi menurut saya buku ini kan sebetulnya terkait dengan konten ya. Kita kan bukan percetakan. Kalau percetakan kan memang menggandakan buku, tapi kalau kita kan mencipta seperti Mbak Sekar ini kan menciptakan konten, menciptakan cerita. Kemudian para penulis ini kan menulis, menciptakan karya-karya yang bermanfaat, yang juga baru mungkin belum diketahui banyak orang. Jadi saya kira kalau terkait itu nggak akan mati ya rasanya ya. Bahkan semakin banyak penulis yang saya ketahui ini, ISBN juga semakin banyak, produksi buku juga tetap terus ya bertambah. Kalau data dari IKP juga memang ada yang berguguran tapi ada juga yang naik. Jadi saya kira ini sesuatu yang akan terus berlangsung ya. Kemarin saya ingin mengutip Presiden IPA ya, International Publishers Association itu menyampaikan, wanita juga kebetulan yang saya bilang hadir di Publish Her tadi, itu bahwa industri ini adalah industri yang resilient ya. Menjadi penerbit itu it's a calling, udah panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi saya yakin ya kembali ya sesuatu yang betul-betul diusahakan insya Allah. Dan kondisi sekarang saya kira kalau dibandingkan tahun lalu, karena kalau kondisi PT MCL sendiri tahun lalu baru beberapa buku, sekarang ini makin banyak. Walaupun tidak semua penjualannya baik ya gitu ya, tapi ada buku-buku yang juga bestseller nih, Pak Irsan contohnya nih bukunya Pak Irsan, beliau adalah penulis bestseller kami, buku-bukunya tentang hukum itu laris manis ya, sudah cetak ulang, hampir semuanya sudah cetak ulang, tapi ada yang akan cetak ulang yang sedang dalam proses cetak ulang. Jadi saya kira ini juga merupakan subsidi ya, subsidi silang lah gitu. Ada buku-buku yang mungkin pemasarannya kurang, itu bisa tertutupi dengan buku-buku yang bestseller. Jadi insya Allah sih saya optimis ke depannya makin baik, insya Allah. Insya Allah, amin. Dan ada berapa Bu penulis yang di bawah naungan MCL saat ini? Kalau buku ada 19 ya, tapi beberapa di antaranya seperti Uda Akmal sudah ada menulis 2 buku ya. Bang Zaki dalam proses menuju 2 buku. Mbak Rini sudah 2 buku. Jadi mungkin sekitar
17 mungkin ya, saya lupa persisnya, tapi ada beberapa yang sudah menulis 2 buku. Luar biasa. Ya, berarti tetap masih menerima penulis yang Iya, baru. iya, gitu, Terbuka mudah-mudahan ya. yang lain juga yang sudah kenal dengan MCL akan terus ya menerbitkan lagi di MCL ya Mas Dera ya. Dan genrenya memang Ibu perluas ya diversity-nya ya. Iya, ya itu tadi. Saya nggak mau membatasi soal genre karena memang sebetulnya penerbit kan tidak dilarang Iya. untuk karena kami pun untuk mendapatkan izin kan sebagai penerbit buku saja, tidak harus penerbit bukunya harus fiksi gitu enggak, atau misalnya non fiksi enggak. Jadi sepanjang memang bagus ada pasarnya, itu juga menjadi pertimbangan tentunya, atau kami yakin ini ada pasarnya, kalaupun belum ada ya kami yakin ini ada pasarnya karena baik, ya insya Allah bisa kami terbitkan. Dan bukan cuma dengan penulis tapi juga bekerjasama dengan literasi agent. Iya, Iya. dengan Iwi ini Mas Win waktu itu Mas Win. telepon, Aha. terus kemudian ngajak ke sini dan saya langsung pertama kali ya langsung merasa homey aja ya dengan situasi di Iya, sini, we all do. luar biasa gitu, Instagramable. Iya, luar biasa memang. Iya, iya dan memang kelanjutannya adalah dari Iwi menawarkan untuk apakah MCL bisa menerbitkan naskah betulan yang ditawarkan Mbak Sekar, dan Mbak Sekar saya sudah kenal lama, beliau hadir di IBF waktu saya masih jadi ketum IKAPI, kemudian juga pernah ya kita, oh iya dengan Mbak Olin juga waktu MC-nya itu, saya juga. iya, ya tentang apa ya from page to screen gitu ya, sesuatu seperti itu. Iya. Kemudian pernah ketemu juga di Bandung acara Backcraft gitu. Jadi saya sudah tahu beliau. Jadi oh ya pas baca juga naskahnya, aduh luar biasa. Saya gitu tuh biasanya kalau udah baca naskah nggak bisa berhenti sampai habis, itu berarti hatinya ke bawah ya. Berarti hati yang ini tergerak. asik gitu. Ini cerita oh ya belum ya nanti ya mungkin diceritakan oleh yang lain, tapi Sudah spoiler sini. sudah ada spoiler, tapi saya membaca itu luar biasa. Dan memang entah kenapa, karena kau udah tokoh wanita, karena kita juga wanita ya, Ya. merasa bisa langsung klik. Gitu. Itu jadi ya langsung suka aja gitu. Iya, ya baik, luar biasa. Saya ke Mas Win lagi. Jadi tadi sudah tanya Bu Ida saya, berapa yang penulis dinaungi oleh MCL? Nah, pertanyaan yang sama, berapa penulis yang ditangani oleh literary agent? Yang jelas Mic satu. Oke. Ya. Yang jelas kita tidak akan memanajeri penulis dalam jumlah yang banyak. Pasti akan repot sekali. Oke. Di kita aja saat ini sudah belasan ya dari kita. Mungkin kita akan stop di angka 20. Oke. Jadi nggak akan melebihi itu. Kecuali kalau kita, jadi karena gini, basis kita ini adalah badan hukum, cerita sedikit ya, badan hukum agensi ini adalah koperasi penulis. Jadi di sini semua anggotanya ada penulis. Jadi kalau satu penulis rezeki bukunya bestseller, penulis yang lain dapat rezeki ke bagian SHU, gitu kan? Mau nggak mau. Jadi iya. jadi kami namanya Koperasi Penulis Bangsa Indonesia namanya. Jadi koperasi yang memang didirikan oleh para penulis. Jadi di dalamnya ada selain kita ada di sini hadir Mbak Yuli Andiono, ada Linda Kristandi, Siharamses Simatupang, Debbie Lukito. Jadi banyak sekali penulis-penulis yang ada di situ yang memang menjadi pendiri dari koperasi penulis ini. Jadi kami sama-sama mengembangkan ini dan akhirnya sebagaimana yang saya sebut tadi itu ada kita agentin, seperti ada Benny Arnas dan sebagainya itu ada di kita semua. Yang lainnya ya rahasia aja dulu ya. Makasih. Tapi ada kriteria tertentu. Oke, kamu Yang jelas kita tangani gitu. pasti pada karyanya dong. Selain penulis pada karyanya. Misalnya dia baru atau harus berpengalaman seperti Ibu Sekar. Baru, tapi kalau yang buat kita tuh prinsipnya sudah kalau ada capaian baru pada karya, pada genrenya ya kita akan perhitungkan gitu. Karena kebetulan saya sendiri juga kan lama terlibat mengurusi penulis-penulis tapi dulu sebagai pribadi. Jadi ada banyak penulis-penulis yang saya terlibat dan bukunya bestseller, difilmkan dan sebagainya. Saya terlibat sejak mungkin belasan tahun, mungkin 20-an tahun yang lalu saya sudah terlibat di sini. Karena saya pindah dulu ke gerakan literasi, sekarang saya balik lagi mengurusi dunia saya yang lama gitu. Jadi bersama teman-teman sekarang. Jadi ini yang kita jalani di ini. Tapi ternyata belakangan banyak juga teman-teman di daerah yang mau bikin agensi juga berdasarkan daerahnya. Oke. Nggak apa-apa juga, saya pikir ini terjadi percakapan antar penulis, antar pemilik karya, pemilik gagasan untuk saling berinteraksi dan saling belajar. Biasanya kan kalau kita kan, masalah kita kan sehari ini kehilangan kritik pada karya nih.
semua kalau ada karya apapun pasti semua bilangnya bagus, Bagus, iya. bagus. Gak ada yang bilang karyamu jelek, harus dibongkar, harus apa segala Langsung macam. diserang netizen Jadi gitu kita kan. juga membudayakan bagaimana kita sama-sama masuk dan bicara tentang kritik, kritik pada karya, kritik pada sastra dan sebagainya. Itu sih Mbak. Jadi domisilinya para penulisnya Jabodetabek atau Tidak sudah di luas? mana-mana, di mana-mana. Kebetulan juga kayak kemarin misalnya kayak salah satu dari kita Kanti baru keliling ke beberapa negara di Eropa, ada 10 negara. Kita juga menjajaki karena kenapa nama kita Indonesian Writers Inc? Karena target kita untuk go internasional. Jadi kita nyari juga funding penerjemahan dan sebagainya ke beberapa negara. Bahkan kita malah dapat bantuannya dari APBN negara lain, malah bukan APBN kita untuk karya penerjemahan. Wah, oke. Ya kan, jadi kita jajaki untuk bagaimana karya. Jadi target kita ya namanya Indonesian Writers Inc. karena targetnya yang kita mau mengenalkan penulis Indonesia ke dunia gitu. Itu yang jadi target kita. Jadi sementara ya kita konsolidasi dengan teman-teman penerbit Indonesia saat ini dengan para penulis yang ada di kita. Makasih. Iya, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Win, luar biasa. Kita sudah bahas dari sisi penerbit, Bu Sekar, dan juga literary agent. Dari sisi penulis singkat saja, sebelum bahas ke naskah. Sebagai penulis senior, apa yang membuat Ibu mempercayakan naskah-naskah Ibu yang epik dan luar biasa ini kepada MCL dan kemudian memilih Mas Win selaku agent? Iwi, maksudnya Indonesia Writer Inc. Sebenarnya itu keputusannya itu saya serahkan kepada agentnya. Jadi Maksudnya ada di, saya nggak mau dipusingin mau dibawa kemana, kebetulan cocok sama Ibu Ida gitu loh. jadi dari Tapi situ. maksudnya mau dibawa kemana tuh bukan saya ngetok pintunya Bu Ida, bukan saya yang bikin janji mau ketemu, bukan saya nawarin naskah, itu semua dilakukan oleh agent. Enaknya itu gitu sekarang. Jadi apa-apa kalau ini kemarin tuh ada ngubungin saya PH besar ya, ngubungin saya mau bikin ngangkat novel saya menjadi film. Saya bilang talk to my agent gitu Talk loh. to my Talk agent. to my agent, saya kasih nomornya gitu loh. Ini sejak yang pertama kali dipegang oleh Iwi itu ada buku judulnya Kitab Kencan ya. Kitab Kencan itu udah mulai proses syuting, udah mau habis. Itu yang ngurusin semuanya itu juga dari Iwi. Baik. Ya, saya jadi terpikir memang harusnya Iwi mungkin membuat semacam workshop untuk encouraging para penulis-penulis untuk bisa juga lari ke atau ditangani oleh agent. Betul ada. Sebetulnya kalau menurut saya the future Yes. itu masa depan tuh ya semua orang tuh harus profesional gitu, harus pakai agent gitu loh. Kita Walaupun kita agak terlambat di belakang ya Bu dibandingkan iya negara-negara maju kita yang jauh lain. terlambat. Itu bukan hanya di bidang film, bukan di bidang penulisan aja, cuma di bidang film, harus semua bidang tuh. Jangan kita orang kreatif yang ngurusin kayak gitu-gitu. Hal-hal yang tidak kaitannya dengan kreativitas tuh biarkanlah profesional yang ngurusin gitu loh. Supaya hasilnya juga kita maksimal di kreativitas kita gitu. Yang dialami oleh MCL atau Bu Ida selaku pimpinan, apakah lebih efektif langsung berhubungan dengan agent atau yang konvensional kan langsung penulis ke penerbit gitu ya Bu? Iya, saya kira ya keduanya bisa berjalan seiring sih ya. Jadi seiring sejalan, maksudnya lewat agent itu kita terbantu karena sudah langsung gitu dipilihkan penulis dan naskahnya gitu ya. Sudah ada kurasi dari pihak Iwi ya. Jadi kalau kita menerima sendiri kan memang harus dibaca ya semua. Iya. Itu mungkin menjadi PR penerbit gitu ya. Kalau naskahnya jadi yang masuk itu semakin banyak. Kita suka karena semakin banyak naskah yang masuk berarti kita memang diterima gitu ya oleh para penulis. Tapi di sisi lain juga membuat PR kita makin banyak gitu sehingga mungkin proses produksi juga jadi makin lama gitu ya. Tapi dengan adanya Iwi ini menurut saya sih yang paling terasa adalah memang kita udah langsung mereka sudah melakukan kurasi ya. Jadi memperpendek waktu ya. Walaupun juga tentu kami nggak menutup kemungkinan ada yang langsung itu memang lebih simpel karena kita langsung berhubungan dengan
penulisnya ya, lebih gampang kontrak langsung dengan penulis, itu lebih mudah urusan desain, urusan apa, kita langsung tektokannya dengan penulis. Jadi ya ada plus minusnya sih, menurut saya bisa dua-duanya bisa berjalan seiring sejalan. Baik, terima kasih Ibu. Kita beralih ke perbincangan buku telah kita Saya nambahin saksikan. dikit Oh boleh, Mbak, boleh dikit. silahkan Jadi Mas Win. pada dasarnya yang diurusi oleh agent itu 3 hal. Oke. Jadi termasuk misalnya di proses keredaksian, itu pertama. Keredaksian itu juga terlibat untuk mulai di riset awal juga, misalnya kayak Mbak Sekar, misalnya ada satu karya dengan daerah tertentu, kita bantu cari teman yang bisa mempelajari misalnya dialek atau apa dari satu daerah, apakah katanya udah benar atau apa. Jadi pertama dari segi keredaksian, kita ada teman-teman yang bekerja untuk keredaksian. Kedua untuk aspek legal, urusan hukumnya. Jadi pada dasarnya hari ini kita nggak bicara alih wahana sebenarnya. Jadi kita hari itu bicara tentang kolaborasi wahana. Tidak lagi kita bicara buku jadi film. Tidak. Film jadi buku bisa, koreografi tari jadi buku bisa, lagu jadi apapun sekarang bisa lintas wahana. Jadi tidak ada istilah alih wahana. Jadi itu juga jadi fokus kita. Ketiga aspek komunikasi publiknya, pemasarannya. Karena selama ini mohon maaf banget kita temukan banyak penerbit-penerbit pada saat tugasnya selesai ketika buku sudah ada di rak buku atau di marketplace, tapi tidak mengkomunikasikan kontennya. Itu yang mungkin jadi catatan di kita. Karena kita dengan penerbit bareng-bareng mengkomunikasikannya ke publik gitu. Iya, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangannya lagi? Masih ada insight-insight baru ya di kepala kita saat ini. Seperti yang telah kita pandangi dari tadi, selain memandangi para narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini atau sudah siang, Rahasia Gemini. Ini adalah buku yang belum terbit ya, belum bisa kita peroleh di manapun, baik itu online maupun offline. Ibu Sekar Ayu Asmara ini adalah salah satu covernya yang hasil karya lukisan ya kalau nggak salah ya. Lukisan Ibu, tapi belum diputuskan yang mana, apa sudah? Boleh diceritakan sedikit Bu, isi atau kandungan buku, ide ceritanya singkat saja, jangan juga terlalu spoiler tapi silakan. Sebetulnya ini saya menulis novel ini karena keprihatinan saya mengenai sikap bangsa kita dalam menghadapi kaum difabel. Difabel. Itu menurut saya kalau di sini tuh maaf ya kalau ada yang terlibat di dalam ini, tapi saya banyak menemukan bahwa difabel tuh menjual kasihan. Gitu loh. Semua tuh harus dikasihanin, dibikin sedemikian rupa orang supaya iba gitu loh. Dramatis. Menjual iba sebetulnya. Nah ini itu alasan kenapa saya menulis buku ini, karena buku ini sebetulnya bercerita tentang sepasang anak kembar yang difabel. Sepasang anak kembar yang dua-duanya cuma punya satu kaki, yang satu kaki kiri, satu kaki kanan. Mungkin itu aja kali. Iya itu. Saya langsung menghela nafas, apalagi lanjutannya. Oke, itu aja titik. Nanti kita nggak sabar untuk bisa membaca secara utuh, karena memang isu difabel ini walaupun sekarang sudah mulai disosialisasikan bagaimana kita harus tunggu dulu ya, gimana kita bisa menulis sebuah cerita yang baik, yang bagus, yang seru. Ini kan masa kini banget ya. Dan ini setting, jangan bicara itu ya. Langsung ngelirik Mas Wid. Tanpa kita menggurui. Gitu Oke. Dan saya terima kasih sekali sama MCL dengan Ibu Ida. Ibu Ida responsnya begitu positif terhadap naskah ini ya. Ya kita sama-sama kita memberikan pencerahan ya semampu kita kepada orang-orang supaya lebih bisa menghargailah. Fiksi atau non fiksi Ibu, maaf? Oke, baik. Ya, luar biasa, tepuk tangan lagi boleh. Nanti bisa dinikmati mulai kapan Bu Ida rencananya? Secepatnya. Jadi sudah sampai di tahap akhir kah? Sudah karena udah ada cover ya. Ini dummy aja berarti ya. Oke. Dan mungkin ini terakhir pertanyaannya untuk Mas Win juga Ibu Sekar. Bagaimana harapan kerjasama ke depannya? Kerjasama dengan MCL, publisher, dan ini karena kita sedang memperingati anniversary MCL, apa sih yang diharapkan? Adakah saran, kritik yang bisa membuat MCL lebih melesat lagi? Ya, kalau saya dulu ya. Silakan. Okay. Kalau saya untuk Ibu Ida dan MCL, mudah-mudahan MCL bisa berkembang menjadi
penerbit yang itu tadi Bu, jangan batas-batasin genre dan juga jangan lihat itu ini senior dalam penulisan tuh sebetulnya nggak kenal lah istilah senior sama junior. Tulisannya bagus adalah tulisannya bagus titik gitu loh. Jadi mudah-mudahan MCL bisa terus menerbitkan karya-karya penulis-penulis Indonesia karena saya yakin kita ini bangsa yang besar. Ya. Literasi kita tuh luar biasa, kekayaan luar biasa. Tapi ya kadang-kadang maaf aja stuck di penerbit gitu loh. Mudah-mudahan Ibu Ida bisa dengan punya wawasan yang lebih luas Amin. menampung karya-karya anak bangsa. Iya. Mas Wid. Ya, kita punya 1.200 suku bangsa di Indonesia, kita punya 700 bahasa daerah dan 17.000 pulau terbentang lebih dari 100.000 kilometer ya, bentang pantai kita. Otomatis itu semua adalah keberagaman gitu, keberagaman dan itu otomatis bicara beragam berarti bicara kreativitas gitu kan. Jadi saya pikir jangan sampai malah temuan-temuannya karya-karya yang menarik tentang keberagaman kita itu malah yang dapat apresiasi malah penulis-penulis dari luar negeri mengambil ide-ide. Jadi kayak hari ini saya bisa sebutkan hadir bersama kita Romo Muji Sutrisno, terima kasih Romo sudah hadir. Ada Felix Nesi, penulis orang-orang Otimu juga hadir di sini menjadi mitra kita di sini dibaca di Tebet. Hadir juga Mbak Yuli Andiono. Tadi ada Mbak Yuli, CEO dari kita di Sandra Tersing. Nah, kita berharap dengan MCL ini kita membuka ruang selebar-lebarnya pada karya-karya untuk mencapai capaian baru bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya pada kreativitas dan penulisnya adalah penulis yang benar-benar ditulis oleh penulis Indonesia. Itu harapan dari MCL ada di situ. Dan saya melihat menggarisbawahi, mungkin saya ingat banget dengan Bu Ida kita rapat di Bekraf ya, bisa jadi mungkin saya bagian dari MCL harusnya dulu kayaknya karena kita rapat bareng Bu, kita bikin penerbit yuk. Itu sekian tahun sebelum ada MCL kita rapat. Waktu rapat tentang itu ya Bu ya, tentang apa? Ya waktu tentang profesi penulis ya waktu itu kita nyusun. Jadi saya pikir Bu Hirda punya banyak mimpi yang sebenarnya mimpi tidak beda dari jauh dengan kita selama ini terjun di dunia perbukuan. Yaitu apa? Mengenalkan karya Indonesia secara internasional ya, yang memang ya seperti yang bilang tadi sangat penuh dengan kreativitas. Itu aja, makasih. Boleh tepuk tangannya luar biasa. Semoga harapan-harapan yang datang dari Mas Win juga Ibu Sekar langsung bisa diwujudkan oleh MCL dan kita doakan MCL juga menjadi penerbit yang besar dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat literasi yang tinggi melewati Jepang ya Bu ya. Amin, luar biasa. Boleh kita masuk ke sesi foto bersama. Kiranya Ibu Sekar dan Ibu Ida memegang dummy buku ini. Siapkan kameranya, tim dokumentasi. Maaf, saya akan serahkan ke Ibu Sekar. Ya, Mas Win juga mungkin ikut berdiri. Ya, silakan tim dokumentasi apa pakai ini aja? Ya, oke. Perlu saya umumkan juga bahwa acara hari ini juga dilangsungkan secara live, baik itu Instagram dari penerbit MCL juga nanti akan diposting di YouTube. Ya, jadi jangan lupa tersenyum, mungkin Anda akan ada di kamera nanti. Oke, terima kasih luar biasa, kembali ke tempat kami persilakan. Sukses selalu untuk Ibu Sekar, sukses untuk Mas Win dan Ibu Ida dengan MCL-nya. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Bapak dan Ibu, kita akan ada sesi 2, berikutnya kita akan diskusi santai lagi, namun untuk mari kita akan menikmati kembali persembahan dari Mas Juan Pemelat Cahaya yang akan membawakan lagu Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Ya. Cek. Masih saja tentangmu, kisah ini dituju juga kata-kata yang lalu lalang. Kita hanya sesingkat kata rindu, namun namamu hanya tahu menetap
dan rindu meledak di dadaku. Kemudian kulihat lagi sungai itu, tatap matamu mengalir, mengurai antara aku mengorbit di setiap percikan. Di matamu aku ingin karam. Masih saja tentangmu kisah ini dituju, juga kata-kata yang lalu lalang. Kita hanya sesingkat kata rindu, namun namamu hanya tahu menetap, dan rindu meledak di dadaku. Kemudian kulihat lagi sungai itu, tatap matamu mengalir, mengurai antara aku mengorbit di setiap percikan. Di matamu aku ingin karam. Di matamu, di matamu, aku ingin karam. Izinkan saya memulai lagi acara sesi kedua ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masih semangat. Oh ini dia, Pak Setia, silakan di ujung dekat Mas Juan. Nanti kalau bosan bisa mainan gitar. Baik, saya akan tadi sudah kita dengarkan persembahan Mas Juan, sedikit penjelasan perihal lagu Kita Hanya Sesikat Kata Rindu. Ada panggilan umpaknya, apakah urgent? Handphone siapa? Baik, mungkin kita bisa mengabaikan. Lagu Kita Hanya Sesikat Kata Rindu yang tadi dilantunkan oleh Mas Juan adalah lagu yang diciptakan hasil dari penggalan-penggalan kata yang ada dalam buku antologi puisi berjudul yang sama. Jadi mari kita memulai bincang penulis hari ini dari perwakilan salah satu penulis komunitas Semut Merah Kaizen. Saya akan bacakan terlebih dahulu profil Semut Merah Kaizen. Semut Merah Kaizen merupakan komunitas kepenulisan yang secara mandiri diinisiasi oleh para alumni kelas menulis Kaizen Writing D, batch yang pertama. Kelas menulis ini diampu langsung oleh Di Lestari, kita tentu saja sudah familiar dengan beliau, penulis seri Supernova, Perahu Kertas, Aroma Karsa, dan masih banyak lagi. Sejak 28 April 2020. Antologi puisi Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu ini merupakan proyek kedua Semut Merah Kaizen. Melalui dukungan Di Lestari dan Didit Maulana selaku ketua dan pendiri IKAT Indonesia, kegiatan rutin di media sosial komunitas, serta jaringan khalayak dari masing-masing anggota komunitas. Semut Merah Kaizen percaya bahwa buku antologi puisi ini akan mampu menjangkau dan menyentuh lebih banyak hati pembaca. Baik, jadi ini Mas Dera ya, kalau gitu ya, yang bertanggung jawab untuk lagu ini. Apakah menulis bersama atau Mas Juan saja untuk urusan lagunya? Iya, cek. Cek, langsung bicara boleh? Oke ya. Okay. Jadi ada 40 penulis di buku Kita Hanya Singkat Kata Rindu ini. Itu 40 penulis. Okay. Puisinya sekitar 110. Nah saat kita hendak launching,
kita berpikir gimana ya supaya launchingnya nanti lebih meriah gitu. Oke. Terus ketepatan Juan seorang musisi, adik dari teman saya dan tetangga juga gitu. Oke. Terus saya bilang, Juan coba deh baca draft puisi-puisi ini, kira-kira ada nggak yang kamu bisa lakukan gitu. Terus Juan memilih salah satu yang di dalamnya, jadi itu puisi yang emang ada di dalam sini, halaman 31, dan melakukannya itu pure Juan yang melakukan. Jadi saya hanya sebagai agent saja sebenarnya. Agen kebaikan. Agent kebaikan. Baik, saya ceritakan sedikit Mas Dera ini adalah ibaratnya ketua kelas komunitas Semut Merah Kaizen ya. Boleh ya disebut ketua kelas ya. Dan hari ini hadir, boleh tepuk tangan ya. Kalau ketua kelas harus tepuk tanganin ya, absen soalnya. Mewakili dari tadi 40 penulis yang akhirnya berada di dalam buku tersebut. Dalam buku antologi puisi Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Ini merupakan buku puisi perdana kalau begitu ya dari MCL Publisher. Namun saat ini cuti, betulkah? Katanya lagi cuti karena sedang fokus mengurus beasiswa LPDP dan sudah diterima salah satu universitas di Amerika. Wow, Cukai, selamat. Boleh tahu LPDP adalah? Jadi promosi LPDP ya. Ya, beasiswa dari pemerintah Indonesia. Oh, jadi sudah suksesnya diterima di? Lagi nunggu LOE dari Columbia University dan ketepatan ambil kuliah creative writing karena emang serius mau jadi penulis seperti Uda Akmal dan yang lainnya. Wah, luar biasa, sukses Mas Dera. Dan kita tunggu lagi karya-karya berikutnya, mudah-mudahan cutinya nggak lama-lama ya. Karena tadi sudah ditunjuk Uda Akmal, saya akan langsung bacakan profil singkat Uda Akmal gitu. Karena panjang, saya akan singkat saja. Profil Akmal Nasri Basral, Sabai adalah karya ke-23 Uda Akmal Nasri Basral, penulis yang juga pernah menjadi wartawan majalah Gatra dan Tempo, serta pendiri dan pemimpin redaksi majalah musik MTV Tracks. Beliau adalah satu penulis senior Indonesia dan seperti yang kita tahu bahwa karya-karya beliau sangat populer. Ada Sang Pencerah, Naga Bonar, Jadi Dua dan lain-lainnya. Naga Bonar jadi dua maksudnya. Beliau ini salah satu penulis yang sangat produktif ya, bisa menghasilkan lebih dari 1 sampai 2 judul dalam setahun. Gak kebayang saya ngejar deadline-nya gimana Uda Akmal. Karakternya ini kanan kiri luar biasa. Terbukti dari sudah menerbitkan 2 buku di MCL Publisher yaitu Dayon dan Sabai. Ya, tepuk tangan untuk Uda Akmal. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Gimana karya kita selanjutnya? Apakah nanti di MCL akan ada lagi selanjutnya karya yang akan terbit? Ya mudah-mudahan insya Allah. Saat ini sudah ada proyeksi tertentu? Saat ini saya masih karena kemarin baru menerbitkan yang Sabai Sunwo ya. Sabai tulisannya Sabai Sunwo gitu karena Sabai Sunwo ya. ada elemen-elemen Koreanya. Sekarang saya lagi nyari-nyari ide yang lain lah, banyak nonton-nonton. Drakor. Banyak baca buku-buku. Oke. Waktu nulis Sabai saya banyak nonton drakor. Nah, oke. Makanya dulu sempat waktu launchingnya juga mengundang yang dari Korea ya, Kang? Ya, ada teman-teman yang dari Korea, ada kepala prodi jurusan Asia Timur di UI yang teman kita juga mau bantu gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kan kalau misalnya sisi penjualan itu angin-anginnya ada juga tuh ya. Musim hujan apa musim kemarau. Beda dengan Bapak beli kita ini ya. Musim bestseller semi terus, ya semua musim bukunya. semi terus. Cetak Insya Allah terus. menular satu Iya. ya baik. Iya. Dan kami ingin tahu apa harapan Uda Akmal untuk MCL Publisher mengingat sudah 2 karya yang diterbitkan dan ditangani oleh MCL. Ya, jadi sebetulnya waktu pertemuan saya dengan Bu Ida juga belum terlalu lama ya. Tahun 2020 waktu itu IIBF masih virtual ya, Ibu Ida masih ketua umum IKAPI. Saya bahkan waktu itu rilis sebuah novel saya dengan penerbit lain gitu loh. Tapi dari situ terus kita ngobrol-ngobrol, Bu Ida ngasih kesempatan, Mas Uda Akmal mau nerbitkan nggak gitu ya. Nah saya tuh waktu itu bingungnya gini karena saya latar belakangnya sama dengan Mas Dera, pernah jadi wartawan dan saya lebih banyak waktu itu nulis yang politik. Ya, novel-novel saya itu kalau nggak novel sejarah atau yang politik gitu, trilogi Imperia, terus kemarin Kincir Waktu, masalah 98 tentang mass rape dan pemalsuan dokumen yang ke Amerika nih calon negaranya beliau ya. Jadi saya tanya ke Bu Ida ya waktu itu ya, Bu Ida udah nerbitkan apa ini? Terus dikirim oleh beliau Siri kan, terus saya menafsirkan sendiri waktu itu. Oh kelihatannya nih tema-tema budaya nih
ingin ini kan oleh MCL. Terus saya waktu itu belum punya stok naskah kan, jadi saya kirim beberapa satu cerpen saya yang ada latar belakang gitu ya. Jadi latar belakang di cerpen itu terbit tahun 2006 sebetulnya. Dan tadi ada salah seorang yang ngasih endorsement, Romo Muji, cuma udah turun ya. Saya belum sempat say hi. Jadi Romo Muji itu dulu sangat yang mengendorse cerpen-cerpen saya tahun 2006. Pak Jaya Suprana ya, ada beberapa senior-senior lain, mereka senior-senior yang humble gitu loh. Saya sama dulu waktu itu belum punya karya, tapi kok ini pada mau ngasih support. Jadi saya senangnya di dunia penerbit itu tadi seperti Mbak Sekar juga bilang, masalah senior junior itu sebetulnya kita boleh Ada dibilang juga nggak ya? ada. Oh, nggak ada. Enggak, justru malah boleh dibilang nggak ada. Oke. Jadi penulis-penulis senior itu selalu mau support. Support. yang baru-baru gitu ya, Luar biasa. supaya maju. Nah singkat cerita Bu Ida, boleh nih yang Boyon, judul aslinya cerpennya Boyon. Boyon, iya. Tentang anak muda Minang dari Kapau ya, namanya James Boyon, tapi dia merasa namanya James Bond gitu Iya. ya. Saya bikin gitu. Nah ternyata kemudian lanjut ke Sabay. Sabay ini mantan pacarnya jadi istrinya. Jadi itu sebuah wilayah yang sebetulnya saya coba lihat dari anak-anak saya juga, anak-anak saya yang sekarang juga bagian dari generasi drakor. Saya lihat juga supaya bisa get along inline sama situasi pembaca sekarang, karena yang ibaratnya yang nuansa politiknya saya sudah dengan penerbit lain gitu, jadi saya ingin diversifikasi juga. Jadi saya juga harus belajar lagi kan dari situ. Saya belajar dan meskipun saya dulu pernah belajar serius juga tentang Korea, pernah di Korea, tapi waktu itu sampai saya mengerjakan Sabay itu ya, itu to be honest saya nganggap K-pop ini, mohon maaf nih di sini kalau ada penggemar K-pop ya, saya anggap itu sesuatu yang nggak penting-penting amat tadinya gitu loh. Tadinya. Ya, Sekarang? nggak penting-penting amat. Tapi setelah saya nonton beberapa yang bagus-bagus filmnya startup gitu, saya selesaikan cerita. Terus saya bilang, wah ini storytellingnya sebetulnya keren nih, berbeda dengan cara yang mainstream gitu ya, dan cara mereka membangun karakter, terus juga itunya. Nah beberapa kemudian saya coba adaptasi dari situ. Mudah-mudahan ke depan tadi seperti disampaikan Mas Win juga, sebetulnya bukan hanya kolaborasi wahana saat ini, karena dunia kita ini makin global, apa yang ada di luar itu sekarang juga menjadi bagian kultural dari anak-anak kita. Nah sebagai penutup misalnya gini, bagian saya ini. Saat ini kan kita lagi heboh nih dunia TikTok kita, viral kita oleh anak-anak muda yang namanya SCBD ya. Iya. Ya, tapi bukan SCBD yang Sudirman. Ini anak-anak muda yang dari Citayam, dari Bojonggede, mereka kumpul setiap hari bukan setiap hari, terutama weekend di stasiun Duku Atas ya, karena mereka itu hub dari semua jalur kereta api Jakarta, ngumpul. Terus saya baru dari semalam nih memperhatikan, karena latar belakang saya juga S1 saya sosiologi, jadi saya suka memperhatikan itu juga. Ini gejala apa ya? Ini kayak apa namanya? Harajuku di Jepang tahun 80-an, tapi sekarang muncul nih. Bukan dari anak-anak Jaksel yang tahun lalu jadi trending, tapi justru dari anak-anak Citayam, Bojonggede yang mereka jadikan zebra cross itu ya, jadi catwalk mereka kan gitu. Jadi saya lihat juga udah diangkat sama Najwa Shihab oleh kanal-kanal YouTube besar gitu, sampai buat saya itu jadi tantangan juga tuh gitu, meskipun saya tetap pada core saya pada cerita-cerita yang sifatnya lebih politis ya, tapi buat melihat pembaca-pembaca yang juga terus pembaca yang makin tua itu kan juga harus dijaga, tapi pembaca baru ini kan muncul terus. Cuma repotnya pembaca baru ini sekarang mereka sudah lebih suka dengan online kan, dengan game online gitu. Gimana masuk ke situ? Nah buat saya itu jadi challenge sendiri. Alhamdulillah sambutan dari Bu Ida dan teman-teman, Kang Wartak, saya lupa saya sebut, ini kawan lama saya juga, Kang Anwar Khalid ya, saya manggilnya Kang Wartak dari dulu, beliau editor yang juga jam terbangnya sudah tinggi dan juga menulis buku juga, aktif juga dulu ya. Jadi terima kasih sekali, semoga ke depan MCL ini betul-betul, tadi saya barusan ngobrol sebelum maju dengan Bu Ida, kalau dihitung rasionya dalam 2 tahun 24 bulan ada 19 buku, ini sudah hampir 1 buku 1 bulan kan, jadi udah sangat bagus sebagai sebuah penerbit baru. Mudah-mudahan masuk ke 2023 dibantu Mas Ardi juga ya, sekarang udah masuk full time ya, anaknya Bu Ida, dia bantu dari sisi IT-nya macam-macam, bisa naik tuh jadi
2 buku 1 bulan atau bahkan 3 buku kan. Nah itu kan akan memberi kesempatan bagi penulis yang sudah eksis maupun yang baru untuk bisa berkarir. Jadi itu harapan saya, tetap semangat buat Bu Ida, buat Kang Wartax, Mbak Bunga. Mbak Bunga mana nih Mbak Bunga nih? Ada di belakang layar. Ada Mbak Bunga, Mbak Putri ya, seluruh teman-teman di MCL yang luar biasa. Saya pernah ke kantornya yang di Keramat ya, yang di Bintaro malah belum nih. Mudah-mudahan setelah ini bisa mampir, makin maju Ya. setelah ini. Ya. Demikian. Baik, terima kasih. Sukses untuk Uda Akmal. Boleh tepuk tangannya? Ya. Baik, saya beralih ke Bapak Setia Adi Ihsan. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Ya, Setiadi, bukan Setia Adi betul ya. Mohon maaf. Setiadi Ihsan, putra asli Garut atau Asgar, cenah. Alumnus jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung atau ITB, lulus tahun 1995. Menyelesaikan program Pascasarjana Konsentrasi Administrasi Negara di Universitas Garut atau Uniga. Garut pisan ini mah ya. Di Jakarta dipercaya menjadi General Manager Yayasan Bakri Amanah, sementara di kota kelahirannya menjadi pengajar dan wakil dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Garut. Di antara yang hadir di sini Bapak ternyata yang paling baru ya, jadi member penulis-penulis di MCL. Dan buku beliau 9 Bintang Farmasi baru terbit juga Mei 2002 yang lalu, betul ya? Dan bagaimana Pak kesannya? Apakah ini buku pertama kah? Apakah ini penerbit perdana kah? Bisa di-sharing pengalamannya sedikit? Amazing. Rasanya jadi penulis. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin kebiasaan Pak Selner. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada MCL, sangat senang bertemu dengan para tokoh nih, penulis yang bukan senior tadi katanya, yang telah banyak berpengalaman dalam tulis menulis. Saya sendiri kalau dibilang baru enggak, menulis ada 2 buku sebelumnya. Cuma ini jadi kesan tersendiri. Saya hadir ke sini bisa dikatakan ya kebetulan lagi ada di Betawi gitu ya. Sebelumnya juga saya baca undangan lebih kepada kesempatan aja gitu kan. Ternyata baca ulang lagi barusan, oh ada penyampaian kesan pesan. Jadi terima kasih udah diundang hadir dan memberikan kesannya. Ya pertama dengan MCL sendiri tadi udah ada gambaran ya mengenai ide dari Ibu Ida yang saya ikuti tadi, bahwa membuka banyak genre dan lebih juga istilahnya akan mengukur karyanya gitu ya. Nah ini mudah-mudahan udah mengamalkan satu peribahasa kalau nggak salah itu ya, bukan hadis, ungjur makola walatang jur mangkola gitu ya. Jadi bahwa kita lebih kepada karyanya, bukan siapanya di balik itu. Jadi tidak ada istilah senior junior, tapi ya alhamdulillah saya dapat bisa berkumpul di sini dengan para senior yang menulis. Nah mengenai buku 9 Bintang Farmasi itu relevan sebenarnya lebih ke masalah mudah-mudahan jadi satu rujukan juga bahwa membaca baik tetapi menuliskan hasil bacaan itu jauh lebih baik juga gitu ya. Jadi catatan-catatan kuliah saya dan pendalaman mengenai ini, mohon maaf kalau dibilangnya adalah arogansi fakultas, arogansi program studi, karena saya melihat bahwa semua juga bisa dibuat seperti tadi gitu ya. 9 Bintang Farmasi aslinya adalah pemberian penghargaan dari WHO buat bidang farmasi, 7 Stars of Pharmacist, tetapi di Indonesia ditambah lagi gitu ya. Jadi bahwa tugas farmasis itu mulai dari communicator, caregiver, dan banyaklah tadi ada 9 di luar bidang yang banyak dipahami oleh masyarakat, sekedar tukang obat gitu ya. Dan banyak juga, ini salah satu profesi yang hidden menurut saya dibanding dengan tenaga kesehatan lainnya yang tampil di publik seperti perawat, dokter gitu ya. Memberikan edukasi, ternyata dari lembaga kesehatan internasional sendiri dia udah memberikan penghargaan gitu ya, harapan yang lebih ada 9 yang bisa dilakukan di luar
kegiatan yang tadi yang utama yang lebih dikenal dari arti katanya farmasi sebagai obat itu sendiri. Dia bisa memberikan konseling, bimbingan, jadi leader sendiri, jadi problem solver juga buat banyak masalah kesehatan di masyarakat. Intinya itu saya ingin menampilkan aja banyak peluang di farmasi dan ternyata ilmunya juga ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Di Garut di bawah Fakultas MIPA, di ITB jadi sekolah farmasi sendiri, di banyak lain jadi fakultas farmasi sendiri. Yeah. Ini ilmu ini pure science atau emang applied gitu ya, atau di antara keduanya. Dan ternyata saya lihat ternyata banyak sekali persinggungan dengan banyak keilmuan lainnya. Iya. Jadi menjadi seorang farmasis dalam salah satu judul buku saya itu mendekatkan kita menjadi orang yang bijak, karena biasanya orang bijak itu didahului dari orang-orang yang banyak pengetahuan, banyak mengenal orang gitu ya, sehingga tidak mudah untuk melakukan penghakiman karena ketidaktahuan. Gitu ya. Iya, Jadi mudah-mudahan ini jadi satu motivasi tersendiri, pertama bagi yang tidak mengenal farmasis, yang kedua yang ingin belajar tentang farmasi menjadi lebih menambah lagi semangat. Tapi poin dari semua itu ya saya senang aja ada di sini gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida dan Pak Anwar Holin, Mas Wartak, sahabat lama yang tidak ini aja accident aja gitu ya. Perkenalan beliau ada di MCL karena saya tahunya dia di Rosda ya kalau nggak salah. Di Rosda gitu, tiba-tiba pas ada interaksi dengan MCL ternyata sahabat saya sendiri yang nanganin sebagai editornya. Terima kasih Mas Wartak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Setiadi, boleh ditepuk tangani untuk menyemangati, semoga lahir lagi, mungkin bikin novel berdasarkan aktivitas di pharmaceutical. Amin. Baik, saya akan balik ke perwakilan penulis kita yang paling cantik di tengah-tengah kita ini, Mbak Ria atau Ria N. Badaria. Saya bacakan sedikit ya profilnya. Hanya penghayal yang tidak pernah mengira bahwa semua khayalan dalam namanya dikenal melalui sejumlah karya sastra berupa fiksi yang diterbitkan dalam bentuk novel bergenre metropop. Ria N. Badaria merupakan salah satu penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa melalui karyanya Fortunata untuk kategori penulis muda berbakat pada tahun 2009. Karya Ria yang diterbitkan di MCL Publisher berjudul Love You Not. Cinta enggak deng. Genrenya lebih ke teen atau metropop. Boleh tahu Love You Not ini karya keberapa? Ya silakan. Love You Not itu karya untuk buku cetak ya. Kalau buku cetak karya yang ke-9. Kalau yang nggak dicetak? Nggak dicetak tuh ada 5 lainnya yang terbit di platform baca gitu. Oh, jadi di platform aja ya, online bisa diaksesnya. Baik, dan boleh tahu Mbak Ria bisa mengakses atau tahu penerbit MCL Publisher ini dari mana? Saya pertamanya diperkenalkan sama MCL itu dari salah satu editor freelance gitu yang pernah pegang naskah saya. Dan saya diperkenalkan ke Mbak Bunga. Bunga, oke. Saya mulai submit naskahnya dan gak berapa lama dapat kabar dari MCL untuk bisa diterbitkan di MCL. Ya, dan rencananya masih ada naskah-naskah yang bakal diajukan ke MCL? Masih ditulis. Silakan Bu Ida, silakan dikejar deadline-nya. Sukses untuk Maria, kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya. Izinkan saya langsung, terima kasih, beralih ke Pak Zaki Jaihutan. Ya, Pak Zaki Jaihutan adalah konsultan hukum di sebuah kantor hukum bisnis di Jakarta yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kecanduan menulis cerita. Ini kata-katanya kecanduan ya. Pada 2009 dia mulai menulis manuskrip Bino. Keikutsertaan beliau dalam short story workshop yang diadakan The Jakarta Post Writer Center, sekarang B atau NDL Learning Studio, pada 2020 semakin membakar semangat menulisnya dan mendorong beliau menyempurnakan kembali naskah Bino. Bino adalah novel pertamanya. Jadi latar belakangnya pengacara ini? Iya, saya konsultan hukum. Wah, nah bagaimana memilah-milah waktu antara menulis juga dunia hukum? Saya sih udah lama nggak bikin dikotomi khusus ya kapan, artinya kita udah tahu aja lah saat kita kerja gitu. Mungkin gampangnya ya begitu udah Sabtu Minggu, nah itu kesempatan saya tuh untuk menulis.
Atau bahkan mungkin nggak Sabtu Minggu, kadang ada saat-saat saya bangun pagi sebelum berangkat ke kantor, setengah jam, 1 jam saya sempatkan untuk duduk nulis. Wow. Mungkin seperti itu. Itu ada aja itu yang mau ditulis idenya. Iya ada aja, sempat ada masanya itu agak stagnan. Jadi memang buat saya menulis itu apa ya, saya senang menulis sih, saya lahir dari keluarga yang senang seni soalnya. Jadi sebenarnya saya ingat waktu saya masuk di salah satu law firm awal saya aja, partner saya, bos saya waktu itu bertanya, jadi sebenarnya keluarga kamu yang pengacara siapa, Zak? Gak ada. Jadi saya cerita, saya datang dari keluarga ini, jadi tanya, ini kamu kayak tiba-tiba melipir sendiri ya? Mungkin saya jawab begitu. Tapi ya dari kecil saya sangat suka menulis, dan dari kecil saya sangat ingin menulis, cuma memang lucu kemudian saya nggak secara khusus mengambil profesi menulis, mungkin ada semacam kesadaran di diri saya bahwa saya mau tetap senang menulis, dalam arti saya nggak tahu mungkin orang yang udah lebih banyak menulis seperti Uda Akmal bisa sharing nanti suatu saat. Tapi saya nggak kepingin bahwa saya itu menulis karena harus menulis. Saya menyukai itu, gitu. Itu kegembiraan saya. Dan makanya tadi Mbak tanya bagaimana cara membaginya. Pada satu titik akhirnya saya udah nggak berpikir dikotominya lagi ya. Kapan saya ada kesempatan saya akan menulis, karena menulis itu bagi saya menjadi kayak semacam relaksasi ya. Kayak itu hiburan saya gitu. Saya selesai dari pekerjaan tiba-tiba ya saya ingin menulis aja. Karena genrenya fiksi, sedangkan Genrenya pasti fiksi, betul. yang digeluti adalah hal-hal yang sangat non-fiksi. Iya, itu dia. Itu makanya sangat, mungkin sangat kalau bertolak belakang memang. Makanya kalau ada kawan-kawan yang bertanya, Zak nggak kepengen nulis kayak Pak Ihsan ini, nulis buku hukum misalnya, saya bilang, Senin sampai Jumat saya udah bikin tulisan hukum banyak. Jadi enggak deh, saya nggak megang itu. saya justru kepengen nulis fiksi, saya justru kepengen berkhayal, saya justru mau masuk ke alam imajinasi. Itu hiburan saya. Iya, tepuk tangan untuk Mas Zaki, dan bocorannya akan ada lagi karya yang akan diterbitkan oleh MCM, Iya, betul? mudah-mudahan udah ada naskah yang saya tawarkan lagi, dan sekarang bahkan ya itu, saya nggak tahu, saya justru terima kasih nih naskah saya akhirnya terbit sebagai buku, itu sangat mendorong semangat saya ya, karena ada satu masa sebelum buku saya terbit itu saya sempat berpikir juga untuk apa ya. Tapi setelah buku saya terbit ya sekarang saya selalu sangat ingin menulis ya, naskah sempat udah saya kirimkan, tentu saya tunggu proses berikutnya, tapi ya di kepala ini udah gatel lagi nih. Oke. Gitu. Terus gatel ya, biar Terus tulus gatel. berkarya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Zaki. Baik, yang terakhir namun tidak tidak penting, Pak Muhammad Ihsan Arif, luar biasa. Ini dari tadi sebut bestseller. Mudah-mudahan. Apa kabar Pak Ihsan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kan saya membaca profil singkat yang aslinya panjang kali lebar karena memang pengalaman beliau di dunia hukum. Bapak jaksa kita yang ulang tahunnya ternyata hanya beda 1 hari dengan MCL Publisher tanggal 14 Juli kemarin. Yeay. Selamat ulang tahun Pak Ihsan. Jadi nanti yang bayar makanannya Pak Ihsan, Bu? Atau selamat ulang tahun. Nah itu dia, habis ini kita kemana gitu ya. Selamat ulang tahun Bapak, mudah-mudahan sukses, sehat, tentu saja karya-karya ini dinantikan oleh para pembaca. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa CV beliau sangat formal dan panjang, jadi saya akan bacakan secara singkat saja. Terakhir, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 sampai 2018. Kepala Bagian Peraturan, Perundang-undangan dan Advokasi Hukum 1 Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sampai 2020. Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2020 sampai sekarang. Wow, CV-nya luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, ternyata Pak Ihsan masih meluangkan waktunya untuk menulis. Boleh Pak diberikan motivasi kenapa sudah sibuk, pasti kita paham hektiknya, kemudian ruwetnya menjadi keseharian selaku jaksa, namun masih meluangkan waktu untuk menulis Pak. Alhamdulillahnya bestseller ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur bisa berada di kegiatan milad ya dari MCL. Mudah-mudahan selalu membawa kebaikan, Amin. membawa keberkahan dan manfaat. Jadi memang bicara tentang penulisan buku, awalnya itu nggak ada niat nulis Bu. Karena kan profesi jaksa itu rutinitasnya nanganin perkara, Betul. sidang dan sebagainya. Cuman karena kemarin sempat WFH ya, work from home, jadi banyak waktu kemudian bisa mencermati
kebutuhan hukum yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat hukum. Jadi buku pertama saya itu tentang memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan. Alhamdulillah itu juga ternyata dapat respon yang baik sehingga kemudian menulis lagi. Nah, sedangkan kemarin itu waktu draftnya selesai, saya pikir ini saya mau sampaikan kemana ini naskahnya. Ingat sama Bu Ida, karena pernah sama beliau waktu saya masih di Kementerian Pendidikan untuk menyusun kerjasama antara IKAPI, beliau Ketua Umum IKAPI, sedangkan saya di bagian hukumnya Kementerian Pendidikan yang mengurus tentang kerjasama. Akhirnya naskah itu saya serahkan ke Bu Ida, minta tolong supaya bisa terbitkan, dirilis menjadi buku, dan alhamdulillah dapat respon yang baik dari pembaca dan bersyukur setelah itu kemudian menulis lagi karena kalau kita mau mengikat ilmu itu dengan tulisan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan untuk dapat bermanfaat dan bekal kita untuk menjadi amal jariah di kemudian hari. Masya Allah. Iya. Jadi ya seperti itu, tetaplah semangat untuk bisa memberikan manfaat karena khairun nas anfa'un linnas. Sementara begitu. Iya, tepuk tangan untuk Pak Irsan. Ditunggu lagi karya berikutnya. Mudah-mudahan sukses baik profesinya maupun buku-buku selanjutnya, insya Allah. Nampaknya menjadi statement penutup kita, bincang-bincang bersama para perwakilan penerbit yang naskahnya ditangani oleh MCL. Dan sebelum benar-benar kita tutup, boleh kiranya kita berfoto bersama, mungkin bisa dibantu panitia untuk mereka memegang karyanya masing-masing. Bu Ida boleh bergabung bersama para penulis, foto bersama agar diabadikan momen ini. Inilah para penulis-penulis luar biasa dari MCL Publisher. Ya. Demikianlah telah kita ikuti bersama 2 sesi bincang-bincang bersama MCL Publisher, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi para tamu yang berbahagia pada siang hari ini, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu, nanti kita akan makan siang bersama. Namun sebelumnya nanti kita akan potong kue ya. Ya. Gaya bebas, mungkin gaya bebas, jadi penulis tuh nggak seperti kaku gitu loh. Ya, 3, 2, 1, bebas. Oke, bebasnya gitu ya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih, sukses semua untuk para penulis. Oh belum, oke belum, mohon maaf. Belum, kodenya belum. Nah, lihat dulu. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, Bu Ida tetap di depan. Terima kasih, sukses selalu, karyanya ditunggu. Silakan kembali ke tempat. Bu Ida mungkin bisa kasih ucapan terima kasih kepada para penulis yang hadir pada siang hari sebelum dipilih. Ya, ambil yang mana aja. Ya, yang 4 mungkin. Ya, sudah nyala yang 4? Sudah, Bu? Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah acara kita sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih kepada tuan rumah ya, Mas Win, Mbak Yuli, juga semua dari IWI, dan terutama kepada para penulis MCL ya, udah Akmal, Pak Irsan, Bang Zaki, Mbak Ria, Mas Ihsan, lalu siapa tadi, Mas Dera ya, semua yang sudah hadir. Demikian juga mereka yang Mas Juan ya benar, Mas Juan yang sudah membuat lagu untuk buku MCL, juga tentu yang mungkin tidak hadir secara offline ya, tapi secara online, barangkali Mbak Rini ataupun Mbak Astri Dahara yang tinggal di luar negeri sehingga tidak bisa hadir. Terima kasih untuk semua kepercayaannya pada MCL, sudah mempercayakan naskahnya untuk diterbitkan oleh MCL, penerbit yang baru berusia 2 tahun pada hari ini.
Dan tentu saja kami berharap semoga kerjasamanya makin baik ya ke depan. Dan kami juga berharap naskah-naskah selanjutnya bisa juga kami terbitkan di MCL tentunya. Saya juga berharap untuk ke depan MCL semakin baik. Terima kasih juga ini buat putra-putri saya yang hadir. Mereka itu komisaris kalau di perusahaan PT MCL ya. Semoga ya kita semua bisa sama-sama membesarkan perusahaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong tumpengnya sudah ya Bu ya? Potong tumpeng kemarin sudah ya? Sekarang potong kue. Boleh silakan Bunga mainkan. Apa tuh? Bener. Kirain potong royalti. Potong gaji boleh, potong royalti nggak boleh. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Oh, maaf, bukannya pelit atau nggak mau, ngemodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selamat untuk MCL Publisher. Terima kasih Mas Juan, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita dapat insight baru, dapat inspirasi baru, semangat lagi menularkan semangat literasi di Indonesia dan maju terus dunia literasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Dan saya berikan informasi, silahkan semua rekan-rekan para tamu undangan untuk menukarkan kupon makan siangnya di lantai 1 makan di Tebet Cafe secara bergantian ya, dan bebas bisa makan di area mana saja, baik di lantai atas maupun di bawah, betul ya Bunga ya? Di sana juga sudah tersedia Thai tea dan Americano. Oke, skala drakor sekali ya Americano. Silakan ambil menggunakan gelas kertas yang tersedia dan mohon menggunakan gelas tersebut sampai selesai. Dan harap menjaga kebersihan perpustakaan Bateri Tebet karena lokasi ini akan dibuka untuk umum pukul 13.00. Selamat menikmati. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dalam menyebutkan nama, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun.